teman-teman milenials, nggak kerasa udah segmen 3 nih kali ini. Kita kali ini ngomongin PSBB nih Bib nih, atau di rumah aja nih Bib. Menurut Habib nih, tanggapan Habib mengenai ibadah di rumah tuh bagaimana Bib? Iya, sebenarnya mengacu kepada hadis Nabi tadi, bahwa kata Nabi di rumah saja. Bukan hanya ibadah, segala sesuatunya dilakukan di rumah saja. Kalau kondisinya seperti gini. Jangankan kondisi gini, kan tadi kita bicara bahwa kalau lagi hujan lebat saja, kita itu diperintahkan oleh Nabi kalau ada udzur syar'i atau sebab-sebab yang dibolehkan oleh syariat, kita di rumah saja untuk ibadah. Jangan memaksakan untuk ke masjid. Sehingga kalau kita memaksakan untuk ke masjid, justru bisa jadi itu menimbulkan dosa bagi kita. Karena menyebarkan penyakit, kemudian tidak taat kepada hadis Nabi, tidak taat kepada negara yang juga dibenarkan dalam Islam untuk mengatur kita. Itu banyak hal yang dilanggar kalau kita ngotot untuk ibadah di luar. Maka kata Nabi di rumah saja. Mengkarantina diri, beribadah di rumah, dan kemudian itu bahkan diganjar seperti orang yang mati syahid. Jadi sudah Nabi yang menjamin bahwa di rumah meskipun tidak sholat berjamaah di masjid, maka kita tetap mendapatkan nilai ibadah dan pahala yang sangat tinggi, bahkan nomor 1 di sisi Allah, yaitu seperti orang yang mati syahid. Asalkan di rumahnya yang pertama dia tetap produktif. Betul. Tetap produktif melakukan pekerjaannya, berkarya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ya tetap ibadah dong. Bukan berarti kalau di rumah dia nggak ibadah gitu. Betul. Bahkan di rumah itu masih tetap bisa ibadah berjamaah, yaitu bersama keluarga kita. Gitu. Jadi yang kedua adalah tetap beribadah. Kemudian yang ketiga adalah ini yang juga Nabi tekankan dalam hadisnya, bersabar. Jangan di rumah tapi ngedumel gitu. Wah, ini kapan sih begini sih, nggak sabar. Maka kalau nggak sabar, kata Nabi, tidak seperti yang dijanjikan Nabi, yaitu mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Jadi sudah sewaktunya mengikuti Nabi Muhammad, itu kita ibadah di rumah saja. Kita ibadah sholat berjamaah di masjid itu kan mengikuti Nabi, karena Nabi katakan sholat di masjid berjamaah itu mendapatkan pahala yang lebih ketimbang sholat di rumah. Nah, sekarang dalam kondisi gini, Nabi justru menyarankan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk beribadah di rumah. Jadi sama posisinya, sama-sama mengikuti perintah Nabi. Jadi justru kalau kita keluar, itu justru melanggar perintah Nabi Muhammad. Nah, Bib, ngomongin ibadah nih, Bib. Banyak kan tentang ibadah dan sholat Jumat nih. Ada nggak sih ketentuan sholat Jumat di rumah tuh bagaimana? Apa diganti atau bagaimana? Iya. Sholat Jumat itu kan ibadah yang memang dia betul-betul wajib di masjid. Dan ada syarat-syaratnya. Di antaranya syaratnya harus dihadiri oleh misalnya 40 orang. Ada yang mengatakan sekian orang dan lain sebagainya. Maka kalau dia tidak bisa dilakukan, pertama dia tidak bisa diganti di rumah sholat Jumatnya. Karena itu kalau ada udzur syar'i, sebab-sebab yang dibolehkan oleh syariat untuk tidak sholat Jumat, maka dia bukan sholat Jumat di rumah, tapi mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur di rumah. Itu yang harus dilakukan. Dan nggak ada bedanya ya antara sholat Jumat dan sholat berjamaah lain di masjid. Artinya bukan berarti, oh iya kalau sholat berjamaah saya nggak akan melakukan, karena itu cuma sunnah. Tapi kalau sholat Jumat ini nggak bisa nego-nego ini, karena itu kewajiban di dalam Al-Quran, maka saya akan tetap sholat Jumat walaupun membahayakan. Itu justru dosa besar dalam Islam, karena kata Nabi, apapun kegiatannya harus di rumah saja ketika ada wabah seperti ini. Sholat Jumat pun harus di rumah. Meskipun sholat Jumat wajib, tapi kalau dalam keadaan yang darurat seperti ini, dalam hukum Islam dikatakan bahwa kondisi darurat itu menyebabkan hukum-hukum kemudian tidak berlaku. Misalnya, kalau nggak ada makanan lagi nih, kita di hutan, nggak ada makanan lagi kecuali maaf daging babi atau daging-daging atau makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah, maka diperbolehkan. Kalau sekiranya kalau nggak makan itu kita akan mati. Jadi kondisi darurat seperti pandemi corona sekarang itu menyebabkan beberapa hukum kemudian diperbolehkan untuk tidak dilakukan atau digantikan, termasuk sholat Jumat dalam hal ini. Dan itu bukan hanya merujuk kepada Nabi, tapi sekarang pun semua organisasi Islam di dunia maupun di Indonesia itu menyuruh untuk sholat berjamaah dan sholat Jumat di rumah, atau tidak beribadah sholat Jumat di luar sementara, tapi menggantinya sholat duhur di rumah. Yang dunia misalnya
Al-Azhar, Mesir, memerintahkan itu. Kemudian di Saudi itu bahkan bukan hanya diperintahkan, tapi masjidnya sudah ditutup. Betul-betul tidak diberikan kondisi untuk sholat di masjid. Kemudian bahkan Ka'bahnya juga disterilkan di Saudi. Adapun di Indonesia, MUI, Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, NU, ataupun Muhammadiyah, semua serentak untuk tidak membolehkan beribadah di luar rumah, baik itu ibadah-ibadah sholat berjamaah maupun ibadah-ibadah lainnya dan termasuk sholat Jumat. Jadi ini kesepakatan yang sudah utuh, yang sudah semua sepakat untuk kita di rumah aja ibadahnya sekarang. Dan justru kalau memaksa ibadah di luar rumah itu justru menimbulkan dosa dalam kondisi gini. Kan banyak nih Bib, orang video-video atau berita-berita banyak dari masyarakat kita yang memaksakan ibadah tuh harus berjamaah. Nah, menurut Habib itu bagaimana tanggapan Habib? Iya, gini, apa sih tujuan dari Nabi menyuruh kita sholat berjamaah? Selain bahwa itu berpahala. Tujuannya juga adalah agar muncul yang namanya solidaritas pada diri umat Islam. Sehingga dengan sholat berjamaah sering itu kita jadi care, jadi solid dengan jamaah-jamaah lain yang kita sering sholat berjamaah setiap hari. Artinya, sholat berjamaah selain untuk mendapatkan pahala, untuk mendidik umat Islam agar terbangun jiwa solidaritas. Nah, justru dalam kondisi gini, itu kita diuji hasil dari sholat jamaah kita selama ini. Muncul nggak solidaritas itu? Bentuk solidaritasnya adalah dengan tidak ke masjid dulu sampai pandemi ini selesai. Itu bentuk solidaritas, agar orang tidak mengalami pandemi ini, mengalaminya secara penyebarannya secara menyeluruh ke banyak orang. Justru bentuk solidaritasnya dengan sholat di rumah, dengan beribadah di rumah. Ini justru ujian bagi kita. Kalau selama ini sholat jamaah itu seperti sekolahnya, maka sekarang ini ujiannya, solidaritasnya terbentuk enggak? Kalau dia maksa untuk sholat berjamaah, justru nilai pendidikan dalam sholat berjamaah itu enggak kita dapatkan, yaitu dengan kita kemudian memaksa untuk tidak solid dengan orang-orang yang ada di luar kita. Karena kalau kita solid, kita di rumah saja, nggak keluar, karena keluar akan menyebabkan kita menyebarkan penyakit atau terkena penyakit dan akhirnya berakibat buruk pada diri kita. Oh iya, betul juga sih. Dan banyak juga nih Bib, video-video yang beredar kalau ada yang sholat berjamaah di masjid dengan kasih jarak 1-2 meter. Menurut Habib itu bagaimana tuh Bib? Iya gini, kalau memang kondisinya dia di zona yang hijau, zona yang masih ODP gitu, orang-orangnya masih belum ada yang kena, mungkin masih bisa dipertimbangkan. Tapi kalau mereka walaupun berada di zona hijau, tapi dia khawatir nih, kalau sholat berjamaah akan menyebabkan dia jadi mungkin nggak terkena, karena nggak ada yang kena masih di kampungnya, tapi dia khawatir jadi was-was, kepikiran, maka diperintahkan dalam Islam untuk tidak sholat berjamaah walaupun berada di zona hijau. Kalau ada di zona merah, kalaupun dibuat jarak itu tidak efektif. Jadi sebaiknya memang betul-betul di rumah saja, sesuai dengan instruksi lembaga agama Islam maupun lembaga negara. Jadi nggak perlu, intinya gini, di dalam Islam itu kita diberitahukan bahwa misalnya di dalam Al-Quran Allah katakan Allah tidak ingin memberatkan kamu dengan turunnya Al-Quran. Kemudian Nabi katakan ad-dinu yusrun, agama Islam ini mudah. Jadi kalau kita sudah diberi kemudahan untuk di rumah aja, maka ya sudah, gak usah memaksakan untuk ibadah di luar rumah. Justru kalau memaksakan itu, ada satu sahabat Nabi dulu itu yang nyelidiki ibadahnya Nabi dan berupaya untuk beribadah melebihi Nabi. Oh, kepoin. Iya, kepoin dan ingin beribadah lebih Nabi karena dia ingin lebih mulia dari Nabi. Maka kemudian kata Nabi, jangan berlebihan termasuk dalam beribadah. Karena itu akan menyengsarakan dia, karena Allah ingin kemudahan bagi kita. Jadi kalau memaksakan justru aneh begitu. Aneh juga sih Bib. Iya. Dan ngomongin tentang keimanan nih Bib kita. Nah, gimana sih Bib caranya meningkatkan keimanan selama kita di rumah aja? Gitu. Iya. Jadi gini, konon proporsi orang Indonesia bersama keluarga, waktu aktifnya dia bersama keluarga, saya baca beberapa riset itu menyebutkan kurang dari 2 jam. Waktu aktifnya. Mungkin kita di rumah 8 jam atau 7 jam. Tapi yang benar-benar aktif bersama keluarga itu kurang dari 2 jam. Atau bahkan kurang dari 1 jam.
Selebihnya ya tidur aja atau main HP di rumah, nggak bersosialisasi dengan keluarga. Maka cara menurut saya yang terbesar yang harus kita lakukan untuk meningkatkan keimanan kita selama di rumah, yaitu beribadah bersama keluarga kita dan mendidik keluarga kita untuk menjadi keluarga yang lebih baik. Karena ingat, di dalam Al-Quran yang utama harus kita jaga bukan orang lain, bukan umat, bukan teman-teman dan lain sebagainya, tapi ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka ini kayaknya waktunya bagi kita diberi hikmah oleh Allah untuk ayo kita jaga keluarga kita. Karena tanggung jawab utama kita adalah keluarga. Jangan sampai kamu memajukan umat di masjid, di musola, di lembaga-lembaga yang kamu pegang, sekolah dan lain sebagainya, tapi keluargamu rusak imannya. Maka cara terbaik menjaga keimanan kita adalah hari-hari ini meningkatkan beribadah bersama keluarga di rumah dan mengedukasi keluarga untuk terus meningkatkan keimanannya dan menjauhkan diri dari api neraka. Itu yang terpenting sekarang. Ada nggak sih tips-tips dari Habib untuk teman-teman atau milenials yang lagi di rumah ini untuk tetap semangat menjaga kesehatannya dan juga meningkatkan keimanannya? Ada tips-tips dari Habib mungkin? Yang pertama, yakini bahwa di rumah aja itu adalah ibadah tertinggi kita sekarang. Jadi kalau sekarang di rumah aja itu adalah ibadah tertinggi kita. Dalam konteks negara, kalau mau jadi pahlawan sekarang itu tinggal rebahan di rumah itu jadi pahlawan. Begitu juga di dalam konteks agama, kalau sekarang mau jadi pahlawan di rumah saja itu sudah menjadi pahlawan. Kemudian yang kedua, agar menjaga semangatnya adalah dengan tadi tetap berkarya, tetap melakukan hal-hal positif. Karena apapun hal positif yang kita lakukan di rumah itu sekarang bisa bernilai sedekah di sisi Allah. Sedekah paling murah di rumah aja. Sedekah paling murah di rumah aja dan tetap berkarya. Betul. Tetap beribadah, tetap berkarya. Ya, menulis, kemudian bikin caption-caption yang positif di media sosial, mengedukasi masyarakat dalam kondisi gini di media sosial dan lain sebagainya. Terima kasih nih Bib, udah sama-sama. sharing, udah bantuin teman-teman milenial juga mengerti tentang tahun ini. Iya, dan kita doakan yang terjangkit semoga Allah sembuhkan segera, dan yang kita yang belum semoga Allah jauhkan dari pandemi ini. Amin. Nah, teman-teman milenials, nggak berasa nih udah setengah jam kita ngobrol-ngobrol bareng Habib Hussein Al-Haddar dalam program Interfaith Islam hanya di Mata Indonesia TV, matanya Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.